Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah pengembangan ekonomi umat, yaitu Bapak Dr. Haji Dadan Kusnawan MAG. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Oktapiani dengan NIM 119404034, kelas pengembangan masyarakat Islam 5A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya dalam mempelajari mata kuliah pengembangan ekonomi umat selama semester 5 ini. Materi yang saya akan jelaskan tentunya mengenai pengertian ekonomi umat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya ekonomi umat merupakan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Selain itu, berbicara mengenai ekonomi umat itu sendiri, berarti kita siap untuk memperdayakan khususnya pada bidang ekonomi, baik yang mencakup masyarakat kecil maupun masyarakat yang luas. Selain itu, ekonomi umat merupakan suatu bentuk perekonomian yang memperlihatkan bagaimana kondisi kehidupan perekonomian di suatu masyarakat secara umum. Kondisi ekonomi yang memperlihatkan apakah masyarakat Islam mengalami kehidupan perekonomian yang sejahtera atau tidak. Pengembangan ekonomi umat ini sangat penting untuk dipelajari karena jika dilihat dari perkembangan zaman, khususnya pada zaman sekarang, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19, yang dimana pada saat pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung, banyak aktivitas yang sangat terganggu. Salah satunya yaitu dengan sistem perekonomian yang terganggu, sehingga akan mendekatnya krisis ekonomi. Tujuan dari ekonomi umat tidak hanya menolong umat Islam saja, tetapi juga prioritas kepada seluruh umat manusia. Problem ekonomi tidak hanya datang dari pihak luar saja, tetapi juga datangnya dari umat Islam itu sendiri, yang enggan peduli dengan sistem perekonomian yang berlaku. Kita sebagai generasi milenial yang tentunya penerus dalam negara Indonesia ini harus mengembangkan sistem perekonomian umat menjadi lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat dan membantu masyarakat sekitar. Seperti pengelolaan zakat dan lainnya, selain pengertian dan tujuan terdapat sumber dan langkah dalam pengembangan ekonomi. Para ekonomi muslim banyak membicarakan tentang objektivitas perekonomian berbasis Islam. Pada level negara, pemenuhan kebutuhan dasar. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, negara pun wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan atas stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ekonomi Islam secara filosofis cenderung berlandaskan pada asas tauhid, yaitu hubungan antara aktivitas ekonomi, manusia, dan Tuhan sebagai pencipta. Prinsip yang timbul dari landasan tauhid adalah prinsip khalifah, kenabian, persaudaraan, kebebasan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat nilai instrumental yaitu larangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, dan jaminan sosial, dan peran negara. Strategi ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat. Sejarah telah membuktikan bahwa seluruh negara akan menjadi makmur bila pemerintah yang berkuasa beriman, bertakwa, dan bermoral, serta seluruh pejabatnya merupakan pola hidup sederhana. Dalam hal ini terdapat beberapa 5 pilar untuk mencapai kesejahteraan dalam sebuah negara. Di antaranya, yang pertama, para penguasa, pejabat, dan rakyatnya tidak serakah, menjunjung pola hidup yang sederhana, tidak boros, namun juga tidak kikir. Kedua, pengelolaan sumber kekayaan dan oleh negara dipergunakan sebaik-baiknya untuk perbaikan taraf hidup masyarakat.
Yang selanjutnya, keadilan hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa tebang pilih, menjunjung tinggi kesadaran berzakat bagi masyarakat yang telah memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, mengelola lembaga amil zakat secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Jika 5 dasar utama di atas dijalankan dengan baik, maka akan berdampak besar kemaslahatan manusia. Selanjutnya, peran bank syariah dalam mewujudkan ekonomi Islam. Dalam mendorong upaya terwujudnya ekonomi Islam yang sehat dalam suatu negara, khususnya untuk masyarakat bank syariah, bersungguh-sungguh dan berkeyakinan dalam membawa maslahat bagi terwujudnya ekonomi Islam dan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah juga menerapkan sistem bagi hasil atau profit loss sharing yang membawa manfaat dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Bank syariah melibatkan beberapa faktor dalam upaya mewujudkan ekonomi Islam. Yang pertama, dengan memperluas jaringan kantor perbankan syariah, karena dengan begitu dapat mempermudah akses dan dapat mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. Yang kedua, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang ruang lingkup bank syariah. Dengan begitu, dapat meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, dengan meningkatkan kualitas layanan dan kinerja bank syariah agar dapat disetarakan dengan layanan bank konvensional, salah satunya memanfaatkan akses teknologi informasi seperti anjungan tunai mandiri atau ATM, mobile banking atau internet banking dalam upaya mewujudkan ekonomi Islam. Lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam pelaku UMKM. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi, fungsi sosial dan fungsi bisnis. LKMS memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Adanya potensi tersebut dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berkaitan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kemiskinan adalah dengan memperkuat peran yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro dalam penyertaan modal berwirausaha, agar usaha yang dilakukan mendapatkan berkah dan berbasis Islami, maka UMKM menjalin kerjasama dengan LKMS. Kerjasama ini tidak hanya untuk mewujudkan berjalannya sistem yang Islami, tetapi juga dalam permodalan UMKM. Dalam mengembangkan UMKM dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas jaringan antar perilaku bisnis, dan menciptakan informasi yang isinya berupa potensi usaha UMKM yang dapat dioperasikan dengan lembaga LKMS. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.